Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kelas 5 Soli dan kelas 5 Taqwa, bertemu lagi dengan Pak Jaka. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai ke sistem pencernaan pada manusia. Sepekan yang lalu kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada hewan ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba bahas sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita lanjut, yuk kita coba ingat-ingat lagi pengertian pencernaan dan sistem pencernaan. Masih ingat ya? Pencernaan itu adalah sebuah proses metabolisme makhluk hidup memperoleh zat makanan untuk mengubahnya menjadi nutrisi. Nah, itu namanya pencernaan ya. Jadi makhluk hidup itu mendapatkan zat makanan atau minuman untuk mengubahnya menjadi nutrisi. Nah, di dalam sistem pencernaan, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu sistem organ dalam tubuh. Jadi gabungan beberapa organ yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi rangkaian dari awal makanan itu masuk hingga keluarnya begitu ya. Sistem organ dalam tubuh yang menerima makanan, mencernanya dan menghasilkan energi serta nutrisi ya, lalu mengeluarkannya sisa proses tersebut. Nah, jadi dikeluarkan yang tidak bermanfaat untuk diserap energi dan nutrisinya itu dikeluarkan ya. Harus sampai keluar, itu namanya sistem pencernaan. Kalau misalnya dia tidak keluar, berarti ada masalah ya di dalam sistem pencernaannya. Baik, teman-teman, yuk kita bahas sekarang. Kemarin kan kita sudah bahas tentang hewan ya. Nah, kalau sekarang sistem pencernaan pada diri kita, pada diri manusia ya. Secara garis besar ada beberapa organ yang yang termasuk dalam sistem pencernaan. Coba teman-teman dilihat. Yang pertama adalah mulut ya teman-teman. Mulut ya, jadi makanan masuk lewat mulut, kemudian masuk lewat kerongkongan, panjang kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, ini lambung kita nih teman-teman. Kemudian masuk ke dalam usus halus. Ya, masuk ke dalam usus halus. Kemudian makanan itu setelah di usus halus, kemudian masuk ke usus besar, kemudian terus keluar melalui atau menumpuk dulu di rektum ya, tempat kita mau mengeluarin sisa-sisa makanannya. Kemudian baru lewat anus. Nah, itu adalah organnya. Pak Jaka ulangi lagi ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Di situ juga termasuk ada usus 12 jari. Nah, kemudian masuk ke usus besar, dari usus besar ke rektum, dari rektum ke anus. Pak Jaka, itu ada hati, empedu sama pankreas. Nah, inilah organ tubuh yang membantu nantinya si organ-organ pencernaan tadi dia mengolah nutrisinya supaya bisa diserap oleh tubuh. Ya, jadi yang dilalui makanan itu mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari termasuk usus halus ya, kemudian usus besar, kemudian rektum dan anus. Nah, untuk yang hati, empedu dan pankreas, jadi dia nanti akan mengeluarkan sejenis cairan-cairan begitu yang dia nantinya akan membantu tubuh dalam melumatkan makanan itu sehingga nutrisinya bisa terserap di dalam tubuh. Begitu teman-teman ya. Baik, kita cek dulu satu persatu. Mulut ya. Nah, coba teman-teman lihat nih, ada mulut ya. Mulut teman-teman juga mungkin seperti ini ya. Mulut yang sehat, yang standar itu seperti ini. Dia ada gigi ya teman-teman ya. Kemudian Allah menciptakan gigi, Masya Allah. Kemudian Allah juga menciptakan lidah. Nah, ini ada yang lainnya ya. Ada amandel, kemudian anak lidah. Nah, teman-teman, yang perlu kita cek di sini adalah gigi ya. Pertama adalah gigi nih teman-teman, tuh lihat. Kita ada gigi itu untuk dalam perkembangannya
itu dibagi dua teman-teman. Ada gigi sulung atau gigi susu ya, gigi yang dimiliki oleh anak-anak. Kemudian nanti mereka tanggal, mereka berganti, akhirnya menjadi gigi permanen ya, atau gigi dewasa. Nah, jumlahnya pun berbeda. Kalau gigi pada anak-anak itu kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 ya. Kemudian kalau gigi orang dewasa itu lebih dari itu ya. Nah teman-teman, gigi itu terdiri dari 3 ya. Gigi seri, yang di depan ini namanya gigi seri nih teman-teman. Fungsinya untuk apa? Untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring. Gigi taring itu fungsinya untuk apa? Dia untuk merobek ya, mengoyak makanan ya. Jadi yang agak susah, yang agak sulit dirobek oleh gigi taring. Geraham itu untuk apa? Geraham untuk menghaluskan. Masya Allah, Allah menciptakan kita itu dilengkapi dengan alat penumbuk, sehingga makanan yang tadinya di dalam mulut keras itu menjadi lembut di pertama kali oleh mulut ya. Kemudian Allah juga menciptakan lidah untuk mengecap rasa, dan yang paling penting di mulut salah satunya adalah ada air ludah ya teman-teman. Jadi air ludah itu nanti fungsinya untuk apa? Untuk membantu melumatkan makanan yang tadi digigit-gigit oleh gigi. Nah, masya Allah, dengan fungsi tadi ya, air ludah, kemudian lidah mengecap, dan gigi-gigi tadi, masya Allah, teman-teman coba renungkan bagaimana Allah menyayangi kita sehingga kita bisa merasakan makanan yang kita makan ya. Oke, itu pertama ya, organ pertama kita yaitu mulut. Kemudian yang berikutnya adalah kerongkongan. Nah, ini adalah kerongkongan. Teman-teman, coba lihat deh. Ini mulut ya. Nah, ini ada laring. Laring itu awal ya, pangkal, bisa dibilang salah satu pangkalnya kerongkongan. Kemudian ini, nah ini dia nih, masuk makanan ke sini. Nah teman-teman, ini ada yang agak-agak warna biru gitu ya. Ini seolah-olah makanannya lah begitu. Ini tapi kok kepisah-pisah gini ya teman-teman. Nah, jadi Allah menciptakan kerongkongan ini ya, setelah tadi ini makanan dilumatkan, kemudian diberi salah satunya adalah air ludah tadi. Nah itu ternyata teman-teman bulat-bulat seperti ini. Dan ini Allah memberikan ilham kepada sel-sel yang ada di dalam tubuh, organ di tubuh, namanya gerakan peristaltik. Jadi gerakan mendorong makanan untuk ke sistem organ berikutnya, itu namanya gerakan peristaltik nih. Jadi begitu terus didorong lagi, akhirnya sampai ke sistem pencernaan berikutnya, yaitu lambung ya. Di kerongkongan ini tidak ada penyerapan nutrisi makanan ya. Jadi hanya melaluinya saja. Tapi sangat vital juga, karena kalau misalnya makanan yang nggak lewat kerongkongan, lewat mana? Ntar nggak bisa lewat lambung dong ya. Karena Allah menciptakannya begitu. Baik, berikutnya lambung. Apa ini lambung? Ya, lambung ini kalau bahasa Belandanya namanya maag ya. perut. Ya, jadi perut lah intinya, perut ya, lambung ya. Maaf kalau misalnya Pak Jaka salah. Jadi lambung ini Allah ciptakan berotot-otot begitu ya. Ini ada 3 lapisan otot. Coba teman-teman bayangin ya, coba tangan teman-teman ngepel deh, mengepal gitu, buletannya itu ternyata besar lambung tuh ya sekepalan tangan teman-teman. Dan itu ketika makanan masuk satu piring mentung, satu piring mentung tuh yang banyak, itu ternyata lambung bisa membesar ya, bisa menyesuaikan dengan makanan yang masuk ya, seperti itu. Masya Allah. Nah teman-teman, ini adalah proses berikutnya dari dari kerongkongan ya, masuk ke lambung. Nah di lambung ini juga ada yang namanya asam lambung. Nanti di video yang berikutnya kita akan lebih jelas lagi tentang bagaimana proses pencernaan makanan. Kalau sekarang lebih ke alat-alat pencernaan makanannya aja dulu ya. Jadi di sini nanti makanan akan lebih dihaluskan lagi sehingga bisa diserap nutrisinya. Di mana serap nutrisi? Yang pertama adalah ini dia, usus 12 jari dan usus halus ya. Nah, sebentar, kita balik lagi. Nah, ini nih teman-teman, makanan dari atas ini ya.
kemudian turun ke sini kena asam lambung. Nah, teman-teman kemudian masuk ke sini nih. Ini ada duodenum namanya. Duodenum itu usus 12 jari. Nah, kita cek ini. Oke, duodenum ini sambungannya ya. Ini lambung, ini duodenum. Nah, 12 jari. Nah, teman-teman, Masya Allah, Allah berikan kepada kita di dalam perut kita itu, teman-teman, ada lipatan-lipatan usus. Ya, kalau dibentangkan begitu, usus ini sangat panjang. Dan lagi-lagi kita harus bersyukur kepada Allah karena kita tidak ingin kita dicap oleh Allah sebagai hamba yang tidak bersyukur. Bagaimana Allah menciptakan secara sempurna usus ini untuk menyerap nutrisi makanan yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Ya, diserap di sini, teman-teman. Nah, itu tadi dibantu oleh hati, dibantu oleh empedu, dibantu oleh pankreas yang mengeluarkan sejenis zat-zat yang bisa memilah-milah protein, yang bisa memilah-milah mineral. Itu nanti di situ. Nanti Pak Jaka akan jelaskan di video berikutnya ya tentang bagaimana proses pencernaannya. Nah, sekarang ini nih, teman-teman, terus berjalan terus gitu ya makanan. Nah, di sini juga, teman-teman, Allah memberikan ilham kepada para organ tubuh yang ada di sini untuk melakukan gerakan peristaltik juga, teman-teman. Jadi didorong lagi sehingga dia bisa ke organ yang berikutnya ya. Apa ya organ yang berikutnya? Jadi, teman-teman, dari lambung ke usus 12 jari, kemudian ke usus halus. Di usus halus ini singkatnya dia menyerap nutrisi pada makanan, nutrisi, protein, vitamin, mineral tuh di sini. Ya, nanti akan dibawa ke dalam sistem pencernaan yang lainnya atau diserap oleh sel-sel tubuh. Kemudian setelah itu makanan juga terus masuk ke yang namanya ini nih, large intestine, atau ini dia usus besar. Ini dia. Ini tadi saluran dari usus halus ya. Ini tidak ada usus halusnya ya. Gambarnya hanya usus besar saja. Jadi usus besar ini, teman-teman, Masya Allah, dari usus halus, kemudian dari bawah ke atas, ya, dari atas melekuk ke arah mana nih? Berarti ke arah kanan kita ya, teman-teman. Kemudian baru ke bawah lagi. Kemudian nanti siap-siap dikumpulkan di ini nih, di rektum, teman-teman. Ya, di rektum. Nah, di rektum ini nunggu sampai penuh, sampai kita rasa-rasa mau buang air besar. Nah, baru nanti dibuang, proses pembuangan makanan ya. Jadi ini usus besar. Di dalam usus besar itu ada penyerapan air ya, hanya penyerapan air. Nutrisi makanan pada usus halus dan 12 jari. Jangan terbalik ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, terakhir slide-nya kita coba cek. Nah, ini, teman-teman. Dari dari sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita itu ya, ternyata ada satu kisah nih, teman-teman, yang sangat menarik. Coba teman-teman baca deh ya, Pak Jaka bantu meringkasnya aja. Jadi suatu ketika pada zaman Rasulullah itu umat Nabi Muhammad ya, umat Islam itu di Madinah itu lebih sehat dibandingkan kota-kota yang lainnya loh, teman-teman. Itu dibuktikan dengan pada saat itu ada seorang tabib yang dikirim dari Mesir nih ke Madinah ya. Kemudian kok tiba-tiba 8 bulan kemudian setelah beliau tinggal di situ nggak betah dia. Jadi seolah-olah kayak nganggur gitu loh, teman-teman. Mereka nggak praktek, sedangkan di Mesir kok banyak yang sakit gitu ya. Nah, teman-teman, akhirnya beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Nah, sebelum pulang, tabib ini nanya nih kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa rahasianya gitu kan? Coba teman-teman lihat ini. Kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Masya Allah, kita lakukan ini saja, teman-teman, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu akan sehat. Dan lagi kita ingat ya, kalau Rasulullah pernah bersabda seperti ini, tidaklah sekali-kali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. Nah, ingat nih ya, manusia tuh paling sering banget ngisi satu wadah, yang wadah itu ternyata berbahaya kalau kita nggak tahu ilmunya, yaitu apa? Perut. Nah, cukuplah bagi anak Adam. Nah, ini berarti bukan cuma orang Islam aja, teman-teman, tapi anak Adam tuh berarti semua manusia ya. Cukuplah bagi anak-anak Adam beberapa suap makanan saja untuk menegakkan tubuhnya. Jadi sebetulnya kalau mau makan, yang penting untuk bisa kita bangun tegak tubuhnya.
Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga bagian lambung nih, Masya Allah, Allah telah mengilhamkan, telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, sepertiga dari bagian lambung itu untuk makanan nih, ya. Kemudian sepertiga lagi untuk minuman, ya, sepertiga lagi untuk nafas atau udara. Jadi ketika ini dilakukan, teman-teman, itu ternyata akan membuat kita lebih sehat. Nah, Masya Allah ya, Allahu Akbar ya. Kita sayang banget sama Rasulullah ya, yang sudah memberikan kepada kita petunjuk hidup yang sehat. Jadi Rasulullah itu bukan mengurusi kita hanya bagian rohani saja, tapi secara jasmani pun Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita bagaimana caranya makan dengan benar ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa Pak Jaka sampaikan. Jadi sudah selayaknya kita bersyukur sebagai umat Islam bagaimana kita mengetahui tadi ya alat-alat pencernaan manusia, kemudian kita lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan insya Allah sistem pencernaan kita akan sehat, makanan-makanan akan terserap dengan baik, maka kita pun akan menjadi sehat dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, yuk kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.